Shalom GasDNY, welcome to GasDNY, welcome home. Bersama kembali kita ada untuk beribadah bersama-sama secara online. Mari persiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama angkat pujian dan kita mau melompat dan menari buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, come on. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangannya buat Tuhan, come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Katakan, Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. katakan, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
paling meriah buat Tuhan Yesus. Yesus dahsyat. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih untuk segalanya yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam-Mu kami temukan kedamaian, di dalam-Mu kami temukan kasih yang terbesar yang gak pernah kami alami sebelumnya. Di dalam-Mu kami temukan keselamatan kekal yang Kau berikan kepada kami. Di dalam-Mu Tuhan ada pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita naikkan syukur di hadapan Tuhan saat ini. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, sungguh teramat baik dalam hidupku Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Haleluya. You are the peace that guard my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting,
Father, we love you and we worship you this day. Haleluya. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan saat ini. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami bawa korban syukur kami pada saat ini ke hadapan-Mu. Kami naikkan pujian dan sembah, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Sebab nama-Mu besar dan layak dipuji ya Tuhan. Haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Kau Alfa dan Omega, Allah mulia, layak disembah, layak Kau Tuhan, layak diagungkan nama-Mu Tuhan. Oh, kami sembah, kami naikkan pujian, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Kau Raja segala raja, layak, layak, layak Engkau. Haleluya Tuhan. Oh, ya la la bas ya la 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 mana 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 mana. Ya la la bas ya la la bas. Oh, ya la la bas. We worship you Lord, we worship you Lord Jesus. Disembah Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti-Mu di setiap waktu di dalam kehidupan kami. Engkaulah terang dan Engkaulah cahaya yang menuntun kami di dalam kegelapan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan Tuhan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Shalom guys Dene. Wow, senang banget bisa berbagi ke kalian lagi teman-teman untuk ibadah Saturday service hari ini. Teman-teman, sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan, makasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, hari ini Tuhan kami bisa membuka hati kami, pikiran kami lebih lagi Tuhan untuk bisa fokus tentang apa Tuhan yang Engkau mau bicarakan Tuhan untuk setiap kami semua Tuhan, untuk kami bisa sama-sama belajar Tuhan untuk lebih lagi Tuhan mengalami keserupaan dengan Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Yesus, Kau yang besar, Kau yang ajaib Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, haleluya. Amin. Teman-teman, di bulan ini kita memasuki tema yang namanya selfless, teman-teman. Selflessness, teman-teman. Dimana kita belajar untuk tidak mementingkan diri kita sendiri, teman-teman. Lawan kata dari selflessness adalah selfishness, gitu, teman-teman. Selfishness berarti kita hanya mementingkan diri kita sendiri, teman-teman. Pada umumnya sangat lumrah sekali manusia memiliki sikap egois, which is aku di sini, aku pernah juga, dan di sini kita sama-sama belajar teman-teman untuk kita bisa tahu nih apa yang harusnya kita lakukan hari-hari ini, apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan tidak sukai, teman-teman. Tentu aja kalau kita menghidupi sikap selfishness, teman-teman, di dalam kehidupan kita,
itu akan hidup kita akan endingnya akan gak baik teman-teman. Karena Tuhan ngomong di firman Filipi 2 ayat 4 teman-teman, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga teman-teman. Setiap firman yang ada di Alkitab teman-teman tentunya baik buat kita semua, amin. Tentu aja Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan buat kita semua teman-teman. Apa yang Tuhan perintahkan hendaklah kita taat teman-teman. Ketika Tuhan gak suka ini, gak suka kalau kita mementingkan diri sendiri, tapi Tuhan suka orang yang tidak mementingkan diri sendiri teman-teman. Dan sini teman-teman, aku akan bagikan sesuatu ke kalian gimana cara kita bisa menghidupi selflessness dalam hidup kita teman-teman. Yang pertama itu kita harus mati terlebih dahulu teman-teman. Di Yohanes 12 ayat 24, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Teman-teman, ketika kita masih menghidupi yang namanya kita egois, kita mementingkan diri sendiri, itu berarti kita masih hidup dalam kegelapan teman-teman. Tetapi ketika kita udah memutuskan untuk kita lahir baru, kita mungkin udah dibaptis secara baptis air, mungkin baptis Roh Kudus, kita memutuskan untuk kita komitmen untuk mengikut Tuhan, teman-teman, kita percaya sama Tuhan, ya hendaklah kita hidup seperti Tuhan telah hidup, teman-teman. Ketika Tuhan hidup di dunia ini, apakah dia mementingkan dirinya sendiri, teman-teman? Tentu aja enggak. Kalau Tuhan kita mementingkan dirinya sendiri, ngapain Tuhan turun ke dunia? Iya gak sih? Kalian sempat mikir gak? Tapi Tuhan mau ambil status sebagai manusia, status yang paling rendah istilahnya. Manusia itu banyak dosa, manusia itu banyak konflik, di dunia ini banyak konflik, banyak perbuatan yang gak baik, tapi Tuhan mau turun ke dunia ini teman-teman, karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan ketika dia hidup teman-teman selama 33 tahun teman-teman, dia menjadi pribadi yang sangat sempurna teman-teman. Di dalam hidupnya nggak ditemukan satu celah pun teman-teman. Bahkan ketika beberapa kali dia dicobai oleh iblis, dia tetap berpegang teguh pada imannya teman-teman. Karena dia tahu tujuan Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk Tuhan duduk-duduk doang atau memperkenalkan hai aku Tuhan, enggak teman-teman. Tapi dia benar-benar jadi teladan lewat karakter dia. Karakter Tuhan Yesus tuh banyak dan itu semua good teman-teman. Dan makanya ketika kita memutuskan untuk kita ikut Tuhan, ketika kita memutuskan untuk kita sudah lahir baru teman-teman, so tinggalin kehidupan kita yang lama teman-teman. Karakter-karakter yang gak baik kita tinggalin teman-teman. Mungkin sebelumnya Sylvie pernah egois, Sylvie mementingkan diri sendiri, Sylvie mengejar kesuksesan, Sylvie maunya enak, maunya nyaman. Tapi hari ini Sylvie mau menjadi lebih baik lagi dan mau belajar dari Tuhan Yesus. Begitupun kalian teman-teman, kita sama-sama belajar teman-teman. Di dalam komunitas ini kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama belajar tentang apa sih yang Tuhan suka, apa sih yang Tuhan mau untuk generasi muda, apa sih yang Tuhan sukai ketika kita hidup di dunia ini teman-teman. Apa sih yang Tuhan mau dan tujuan Tuhan tuh untuk hidup aku dan kamu tuh apa sih gitu. Kita harus taat dan banyak denger sama Tuhan teman-teman. Kita harus baca juga firman teman-teman,
Karena surat cintanya Tuhan udah khusus ditulis buat kita semua teman-teman yang di dunia ini yang masih berjuang. Amin. Tuhan menghendaki kita untuk kita meninggalkan kehidupan kita yang lama teman-teman. Gak usah nengok-nengok lagi. Mungkin hari ini, aduh kak, aku masih jatuh bangun dalam dosa. Oke, kalian harus mulai komitmen untuk nggak jatuh di dalam dosa itu. Gimana caranya? Kalian perlu Tuhan teman-teman. Kalau hari ini kalian masih mementingkan diri kalian sendiri, kalian mau berubah, kalian butuh Tuhan teman-teman. Gak bisa kalian dengan kekuatan kalian sendiri. Gak bisa aku gak egois lagi dengan kekuatan aku sendiri. Iya deh, aku bisa kayaknya gak egois, tapi cuma ngomong doang. Actionnya susah. Actionnya, realitanya masih mentingin diri sendiri. Ah udahlah, ngapain sih kakak rohani itu kan gak mentingin gue juga. Dia udah gak perhatian sama gue, ngapain gue nanya-nanya dia lagi. Udahlah, si adik itu kan ada mama papanya, ngapain gue mencampuri kehidupan dia. Mulai timbul perasaan dan pikiran-pikiran yang membuat kita semakin menguasai diri kita untuk udah egois aja. Emang manusia itu sangat lumrah memiliki dan banyak juga, gak menutup kemungkinan kita semua pasti memiliki sikap dimana kita pernah egois, dimana sikap kita pernah maunya mentingin diri kita sendiri. Me first. Ini privacy gue, jangan ganggu gue. Ini hidup gue, lo mau apa gitu kan? Hidup-hidup saya gitu kan, hidup-hidup aku. Ngapain sih kalian campur-campurin gitu kan? Aku bisa kok mengeluarkan keluar dari masalah ini sendiri. Nah, ketika kita sudah berada di dalam peristiwa seperti itu teman-teman, ketika kita berpikir bahwa aku bisa kok keluar dari masalah ini sendiri dengan perjuangan aku sendiri, itu karena sikap kita yang gak bisa kita kontrol teman-teman. Kita gak bisa mengendalikan diri kita sendiri teman-teman. Dan itulah ketika kita masih hidup dengan kita memakai manusia lama kita teman-teman. Mungkin kita udah lahir baru, tapi bajunya masih kita pakai manusia lama kita. Ini istilahnya ya teman-teman. Masih setengah-setengah. Ketika kita udah lahir baru, ketika kita udah komitmen, oke deh, aku mau ikut Tuhan, mau percaya Tuhan, udah pelayanan dan segala macam, tapi hidupnya masih setengah-setengah. Dan hati-hati teman-teman. Dan di sini dibilang kita harus mati dulu baru kita bisa berbuah. Ketika kita nggak mematikan kedagingan kita, buah apa yang bisa orang lain rasakan? Apakah kita bisa berimpact buat sekitar kita kalau kita masih pentingin diri kita sendiri? Tentu saja tidak teman-teman. Ketika kita mau berdampak, kita harus memiliki sikap selfless di dalam hidup kita teman-teman. Dimana Firman berkata bahwa hidup yang kuhidupi sekarang bukan tentang diriku lagi, melainkan engkau yang hidup, Kristus yang telah hidup di dalam aku. Kita harus mulai hidup dipimpin oleh roh teman-teman. Bukan dengan kedagingan kita lagi, bukan dengan hawa nafsu kita lagi teman-teman. Karena Tuhan gak suka dengan hal-hal yang kayak gitu teman-teman. Tuhan gak suka dengan orang yang mementingkan diri sendiri teman-teman. Di Galatia 2 ayat 19-20 teman-teman, kita bisa bacain bareng-bareng. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat,
supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, keselamatan yang udah Tuhan kasih buat kita, teman-teman, itu secara cuma-cuma, teman-teman. Karena kasih karunia Tuhan doang, Tuhan kasih keselamatan itu buat setiap kita, teman-teman. Kalau mungkin saat itu Tuhan kita egois, teman-teman, kita nggak akan ada saat ini, teman-teman. Aku nggak bisa ngomong depan kalian hari ini, teman-teman, kalau Tuhan saat itu 2000 tahun yang lalu nggak memberikan nyawa Dia untuk menebus dosa kita, teman-teman. Karena hanya melalui Yesus kita dapat diubahkan untuk mementingkan orang lain, teman-teman, daripada kepentingan kita sendiri. Jadi hidup kita harus bareng Tuhan, teman-teman. Harus gandengan terus sama Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan terus deh kalau kita mau hidup kita menghidupi selfless di dalam hidup kita, teman-teman. Dimana ketika kita mau tidak mementingkan diri sendiri, kita harus terus mengandalkan Tuhan, teman-teman. Kita utamain Tuhan yang terutama, teman-teman, di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, teman-teman, kita harus memiliki hati hamba. Di Matius 20 ayat 26 sampai 28, tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Yang ayat ke-28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini menggambarkan Tuhan Yesus ya, teman-teman, pada saat ketika Dia hidup menjadi manusia saat itu. Dan saat ini, teman-teman, manusia juga kadang mudah dengan yang namanya sombong. Ketika kita udah mendapatkan sesuatu, ketika kita udah mendapatkan kesuksesan, ketika kita sudah mempunyai talenta yang wow, kita mempunyai mungkin banyak mobil atau segala macam. Tapi teman-teman, di sini firman Tuhan berkata berbalik, teman-teman. Terbalik dengan apa yang mungkin yang enak, dan yang di firman Tuhan tuh berkata lain gitu, teman-teman. Emang Tuhan kita tuh luar biasa, teman-teman. Ingin kita belajar untuk menjadi benar-benar menjadi pribadi yang sempurna, teman-teman. Dan di sini ketika kita sombong, teman-teman, percayalah, itu kita lagi mementingkan diri kita sendiri, teman-teman. Ketika sikap kita lagi tinggi hati, bahwa kita lagi berusaha untuk mengejar sesuatu di dalam kehidupan ini, dan tidak peduli dengan sekitar kita, nggak tahu di sekitar kita ada apa, dan dia terfokus dengan hanya tujuan dia sendiri, dan sedangkan itu bukan tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan dia, itu endingnya akan, percayalah, endingnya akan gak enak, teman-teman. Makanya jangan berekspektasi lebih atas segala hal, teman-teman. Atas segala sesuatu kita gak boleh berekspektasi lebih, teman-teman. Tetapi hendaklah kita
ketika kita mau menginginkan sesuatu, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita tetap berkatakan bahwa Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biarlah setiap rencanamu Tuhan yang terbaik di dalam hidupku, Tuhan yang terjadi Tuhan dalam hidupku. Itu teman-teman, ketika kita merendahkan diri sama Tuhan, ketika kita mampu memiliki hati sebagai hamba, teman-teman, itu artinya kita sudah mampu untuk tidak mementingkan diri kita sendiri, teman-teman. Mungkin ketika kita di pelayanan, teman-teman, kita nggak dipandang sama pemimpin kita. Mungkin kita pelayanannya tidak ada di depan yang kesorot kamera. Mungkin pelayanan kita tidak kelihatan siapapun. Percayalah, ketika nantinya Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang lebih besar kepada kalian, teman-teman. Kalau hari ini kalian sudah setia dengan perkara yang kecil, teman-teman. Kalau Tuhan mungkin saat ini percayain kalian sebagai usher, volunteers. Mungkin bukan berarti volunteers dan usher itu pelayanan yang kecil ya, enggak. Tapi segala sesuatu aspeknya tuh kita bisa lihat dari sudut pandang masing-masing ya, teman-teman. Dan tapi percayalah bahwa nextnya Tuhan, ketika kita setia dalam suatu hal, ketika kita setia dalam mungkin volunteers, kita bisa melayani jiwa-jiwa dengan baik, teman-teman, dengan apapun yang kita punyai saat ini gitu kan. Mungkin dengan kita bisa menanyakan kabar mereka lewat chat, mungkin kita bisa memberikan perhatian juga untuk sekitar kita, teman-teman. Dan itu kan nggak dilihat oleh siapapun ya, teman-teman. Tapi percayalah, ketika kita setia dengan perkara yang kecil, teman-teman, nanti ketika Tuhan kasih perkara yang besar, kita akan mudah menjalankannya, teman-teman. Karena kita udah belajar dari yang kecil. Makanya Tuhan gak pernah ngasih seseorang tuh langsung perkara yang besar gitu. Karena Tuhan tahu setiap kapasitas kita, amin. Dan kita harus sadar, teman-teman, kalau kita hidup di dunia ini bukan dengan tentang diri kita sendiri, teman-teman. Tapi kita butuh komunitas yang membackup kita, teman-teman. Kita butuh yang namanya support system. Kita butuh yang namanya orang lain dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita butuh keluarga kita, teman-teman. Walaupun orang di sekitar kita menyakiti hati kita, gak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi ketika kita memiliki respon hati yang benar, teman-teman, untuk bisa menerima mereka, untuk bisa mengampuni mereka, Tuhan pasti memberikan kita kemenangan, teman-teman. Nantinya Tuhan pasti percayakan kita untuk next level, teman-teman, nantinya. Dan kita harus sadar, teman-teman, Tuhan ciptakan kita bukan hanya untuk kita diri sendiri, dan bukan hanya untuk rutinitas kita doang, teman-teman. Tuhan menciptakan Sylvie bukan nanti Sylvie abis SMP terus SMA di sini, abis itu kuliah, abis itu menikah, abis itu punya anak, abis itu punya cucu, abis itu meninggal. Enggak, teman-teman. Tapi Tuhan punya tujuan masing-masing di dalam setiap kehidupan kita, amin. Makanya hari-hari ini kita harus responi panggilan Tuhan, teman-teman, dalam hidup kita. Hari-hari ini Tuhan panggil kita untuk menjadi penjala manusia, teman-teman. Dimana amanat agung harus terjadi sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, teman-teman. Apa sih amanat agung? Amanat agung berbicara tentang
kita menjadikan pemberita Injil, dan Injil bisa tersebar di seluruh dunia, teman-teman. Which is gak usah jauh-jauh, kita perhatiin orang-orang sekitar kita dulu deh. Kita harus memiliki hati untuk jiwa-jiwa dulu, baru kita bisa bersatu. Mungkin nanti kita bisa jangkau lebih banyak lagi, teman-teman. Hari-hari ini kalau misalnya kita masih mementingkan diri kita sendiri aja, gimana kita mau mentingin orang lain gitu kan. Tapi Tuhan bilang di Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, teman-teman. Dan ketika kita mementingkan orang lain, teman-teman, percayalah, sukacita akan datang kepada kita, teman-teman. Sukacita yang ketika kita mengutamakan kebahagiaan orang lain, kebahagiaan itu bisa digambarkan dengan bahagia itu sederhana ketika kita bisa ikut bahagia atas pencapaian orang lain, teman-teman. Apakah kita masih memiliki hati seperti itu, teman-teman? Ketika kita udah memiliki hati seperti itu, ketika kita bahagia atas pencapaian orang lain, kita berarti nggak mementingkan diri kita sendiri, teman-teman. Berarti kita ikut turut bahagia juga atas pencapaian yang mereka dapat, teman-teman. Itulah kebahagiaan, salah satu ciri khas kebahagiaan, teman-teman. Kayaknya sulit ya kita bahagia atas pencapaian orang lain sedangkan kita belum mencapai itu, teman-teman. Tapi Tuhan menghendaki kita untuk kita memiliki hati yang besar buat orang-orang sekitar kita, teman-teman. Karena yang udah kita harus tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi manusia, begitu mengasihi aku dan kamu, teman-teman. Kalau dia nggak mengasihi kamu, apakah kamu masih bisa ada sampai hari ini? Kalau dia nggak mengasihi kita, teman-teman, dia nggak akan merelakan nyawanya di atas kayu salib, teman-teman. Bisa aja saat itu dia memutuskan untuk nggak turun ke dunia. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita, teman-teman. Dan Tuhan mau juga kita memiliki kasih yang sama. Ketika kita dikasihi Tuhan, kita harus mudah juga untuk mengasihi orang lain, teman-teman. Dan ketika kita sudah mengasihi Tuhan, teman-teman, kita pasti akan mudah untuk mengasihi orang lain. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kasih Tuhan itu ada untuk setiap kita. Kamu berharga. Hari-hari ini, kalau misalnya kehidupan kita lagi down, lagi banyak masalah, teman-teman, kamu harus balik lagi ke Tuhan, teman-teman. Kalian harus tahu lagi kalau Tuhan tuh sangat mengasihi kalian, teman-teman. Kalau Tuhan tuh sayang banget sama kalian, teman-teman. Ketika Tuhan izinkan ada masalah dalam kehidupan kita, itu bukan akhir dari segalanya, teman-teman. Tapi Dia mau mendewasakan setiap kita, teman-teman. Hidup ini ada perjuangan, teman-teman. So, ketika kehidupan ini gak ada masalah, apalagi yang kita perjuangkan, gitu kan? Ngapain lagi kita hidup di dunia ini, gitu kan, kalau gak ada masalah? Di setiap harinya pasti kita ada masalah, ada konflik, ada peristiwa. Tapi yang terpenting adalah gimana cara kita bisa menyelesaikan masalah itu, teman-teman. Dan apakah ketika ada masalah itu kita masih bisa melibatkan Tuhan? Atau bahkan sebaliknya, ketika ada masalah kita malah menyalahkan Tuhan. Ah, Tuhan kok ngasih masalah ini sih?
nggak siap lah, aku nggak siap Tuhan. Jangan teman-teman. Tuhan izinin ada masalah dalam kehidupan kita karena dia tahu kita bisa melewatinya teman-teman. Yuk mulai perhatiin sekeliling kita teman-teman. Jangan cuma tentang kehidupan kita doang. Begitupun aku belajar teman-teman. Mungkin awalnya aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan di hidup ini. Tapi ketika aku mulai belajar, mulai tertanam di dalam komunitas ini, dan aku mulai ikut pelayanan, dan aku mulai melihat banyak karakter orang yang berbeda-beda, dan semakin lagi aku mengenal pribadi, yaitu Tuhan Yesus teman-teman, yang sangat luar biasa. Aku semakin tahu bahwa aku diciptakan di dunia ini bukan untuk diri aku sendiri, tapi untuk orang-orang sekitar aku juga. Orang-orang sekitar aku butuh aku untuk aku bisa support mereka. Mungkin ketika mereka ada masalah, aku bisa support mereka dengan kasih nasihat. Aku bisa memberitakan kebaikan firman Tuhan. Aku bisa memberikan mereka keceriaan, kebahagiaan. Aku bisa menghibur mereka dengan caraku sendiri. Ketika kita udah menghidupi sikap saling teman-teman dengan sekeliling kita, itu sukacita yang sangat luar biasa sih. Karena Tuhan bilang, kasihilah sesamamu teman-teman. Dan Tuhan juga senang nih namanya rukun. Kita sesama satu komunitas, satu teman-teman, rukun semua, gak ada perpecahan di dalam gereja teman-teman. Saling sehati, sepikir gitu, satu visi teman-teman, untuk bisa membangun atau menjangkau jiwa lebih lagi teman-teman. Untuk kita bisa berdampak teman-teman, untuk kita bisa gak punya sikap mementingkan diri sendiri. Ketika kita tidak mementingkan diri sendiri teman-teman, kita akan mudah untuk bisa menjadi dampak buat sekitar kita teman-teman. Di Galatia 6 ayat 9-10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuh teman-teman, firman Tuhan berkata dengan jelas, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. At least kita gak dipandang sekalipun. Jangan pernah ketika kita mau berbuat baik, kita memikirkan apa ya yang akan gue dapet ya ketika gue berbuat baik. Jangan pernah teman-teman, karena ujungnya akan kecewa. Tapi hendaklah ketika kita berbuat baik itu dengan setulus hati kita teman-teman, dengan kerelahan hati kita sendiri teman-teman. Kita berbuat baik karena Tuhan udah baik sama kita teman-teman. Kita berbuat baik sama orang yang menyakiti hati kita karena Tuhan mau kita mengasihi musuh kita teman-teman. Ketika kita mampu mengasihi musuh kita teman-teman, level untuk kita bisa mengampuni itu sangat wow loh teman-teman. Ketika kita udah bisa mengampuni musuh kita teman-teman, ketika kita sudah bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita teman-teman, kita berarti memangkas kedagingan kita teman-teman, untuk kita bisa mengasihi mereka teman-teman. Berarti kita nggak mementingkan diri kita sendiri lagi, dan kita nggak mementingkan ego kita lagi teman-teman, karena kita memilih untuk bisa berdamai dengan musuh kita, karena itulah yang Tuhan kehendaki teman-teman dalam kehidupan kita. So hari-hari ini teman-teman, kalau kita hari ini masih memendam amarah,
kita masih benci sama teman-teman kita masih nggak mau bergaul dengan teman-teman sekeliling kita nggak mau bangun connection sama teman-teman komunitas kita, atau mungkin kita udah mulai jauh sama yang namanya Tuhan. Yuk teman-teman, balik lagi teman-teman. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah kita bisa membangun hubungan kembali teman-teman dengan sekeliling kita. Kita mulai perhatian lebih lagi teman-teman untuk sekeliling kita, mulai kita tanya mereka, mulai kita tahu kabar mereka gimana, apa yang bisa kita bantu untuk hari-hari ini teman-teman. Hari-hari ini mungkin banyak yang kesulitan teman-teman, mungkin hidup kita aman-aman aja teman-teman, mungkin Tuhan berkati kita teman-teman, dan tugas kita adalah ketika kita diberkati teman-teman, kita harus bisa juga memberkati orang lain teman-teman, dengan apapun yang kita punya saat ini. Jangan tunggu kita sukses untuk kita bisa berdampak bagi orang lain teman-teman. Jangan tunggu kita punya uang banyak untuk kita bisa berbagi sama orang lain. Enggak teman-teman, tapi dengan yang ada dalam diri kalian hari ini, skill, talenta, apapun yang kita punya hari ini, kita persembahkan buat Tuhan. Kita mulai perhatiin juga teman-teman kita, sekeliling kita mulai mementingkan kepentingan orang lain juga teman-teman. Karena ketika kita bisa mementingkan kepentingan orang lain, kebahagiaan, sukacita pasti ada teman-teman untuk setiap kita. So teman-teman, aku tutup dengan satu kisah teman-teman, ketika Abraham mempersembahkan Ishak teman-teman. Dan pada saat itu posisinya adalah Sarah dan Ishak udah nggak muda lagi ya teman-teman. Dia sudah tua gitu, which is nggak make sense gitu kalau mereka memiliki anak pada usia tua. Tapi saat itu Tuhan ngomong sama Abraham dan Sarah, kalian akan memiliki dan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Teman-teman, saat itu Sarah responnya hanya ketawa, mana mungkin. Tapi Tuhan bilang, bagiku nggak ada yang mustahil, teman-teman. Dan pada saat itu Abraham percaya gitu kan, sampai saatnya Ishak lahir. Dan ketika itu Abraham diuji teman-teman. Saat itu Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anak semata wayangnya, anak yang ia idam-idamkan, anak yang sangat ia harapkan teman-teman, kalau bisa dibilang sesuatu, segala hal yang membuat dia berarti gitu, mungkin aja saat itu teman-teman. Akhirnya dia memiliki pencapaian, wah, bahwa akhirnya aku punya anak gitu kan. Tapi saat itu Tuhan menguji Abraham untuk persembahin Ishak sekarang. Dan saat itu Abraham taat. Abraham pergi ke tanah Moria. Dia mengajak 2 bujangnya, dan pada saat di perjalanan dia menyuruh 2 bujangnya, udah kalian tunggu sini aja, biar aku sama Ishak yang lanjutin perjalanan ini dengan membawa kayu bakar. Dan pada saat itu Ishak hanya berpikir bahwa dia akan ada korban bakaran, yaitu kambing, entah lembu gitu. Tapi pada saat itu posisinya Ishak bertanya kepada Abraham. Kalau di ilustrasi ini gini, "Pah, mana kambingnya kok nggak ada sih? Kan kita katanya mau bakar korban bakaran, kok nggak ada sih?" Dan pada saat itu betapa hancurnya seorang ayah. Anak yang ia idam-idamkan selama ini mungkin, anak yang ia harapkan selama ini mungkin, anak yang dari doa-doanya yang ia inginkan kepada Tuhan, ketika sudah ada dan Tuhan ingin ia persembahkan, tapi Abraham tetap taat sampai akhir. Dan pada saat itu, ketika saat itu Abraham udah memegang pisau,
Dan akhirnya Tuhan bilang, dan saat itu Tuhan bilang, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Dan akhirnya Tuhan tahu bahwa Abraham gak segan-segan untuk memberikan anak yang istilahnya titipan, yang udah Tuhan percayakan ke Abraham untuk dia serahkan juga ke Tuhan. Jadi yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah apa, teman? Abraham gak lagi mementingkan dirinya sendiri, teman. Tapi ketika dia mementingkan keinginan Tuhan, teman-teman, ketika dia mengutamakan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan ganti dengan lipat ganda, teman-teman. Dan hari ini, teman-teman, kalau kalian kehilangan seseorang, kehilangan harta kalian, kehilangan pekerjaan kalian, kehilangan teman kalian, itu bukan akhir dari segalanya, teman-teman. Tapi ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, teman-teman, kita nggak mementingkan kebutuhan kita doang, tetapi kita lebih memilih apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, Tuhan akan gantikan dengan lipat ganda, teman-teman. Dan pada saat itu Tuhan karena Abraham sudah berbuat demikian, dia memberkati. Tuhan bilang, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, teman-teman. Ketika kita mampu tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi mementingkan Tuhan dan mementingkan orang lain, teman-teman, gak usah takut kita kehilangan yang saat itu kita korbankan. Tapi pasti Tuhan gantikan, teman-teman, yang lebih lagi. Ketika kita taat, ketika kita mampu untuk mengendalikan diri kita, teman-teman, pasti Tuhan akan sediakan berkat yang lebih, teman-teman, untuk kita semua. Oke, teman-teman, sharing firman hari ini udah selesai. Yuk, teman-teman, mulai bangun diri kita dengan hal-hal yang positif, teman-teman, yang tentunya kita berlandaskan dengan firman Tuhan dan teladan yang satu-satunya, the perfect role model, teman-teman, yaitu Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita belajar mengalami keserupaan dengan Tuhan, teman-teman, di akhir-akhir zaman ini. Tuhan mau pakai kalian untuk generasi ini, teman-teman. Tuhan mau pakai kalian sebagai penjala manusia, teman-teman. Kalau hari-hari ini kita masih mementingkan diri kita sendiri, kita akan gak tahu, teman-teman, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan gak akan percayakan perkara yang lebih besar untuk setiap kita kalau kita masih self-centered, teman-teman. Ya, teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, makasih Tuhan buat hari yang indah ini, Tuhan. Hari ini Tuhan kami udah belajar, Tuhan, tentang selflessness, Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau misalnya Kau ajarkan kami, Tuhan, untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi, Tuhan, memiliki hati yang besar, Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Kami mau lebih lagi, Tuhan, memperhatikan, Tuhan, apa yang ada di sekitar kita, Tuhan. Yang ada di sekitar sekeliling kami, Tuhan. Kiranya, Tuhan, Kau berikan setiap kami hikmat, Tuhan. Kau berikan tuntunan, Tuhan, untuk kami, Tuhan, dapat, Tuhan, bisa menjadi berkat, Tuhan, untuk sekitar kami, Tuhan. Tuhan, makasih, Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Kalau misalnya kami nggak setia, Tuhan, kami hari ini, Tuhan, mau komitmen, Tuhan, untuk kami mau lebih lagi, Tuhan, belajar, Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kau, Tuhan. Makasih, Tuhan, untuk firman hari ini. Kau baik, Tuhan, Kau teramat baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Teman-teman, angkat kedua tanganmu
kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, lewat anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan menjemput kita semua di awan-awan yang permai, dan kita hidup bersama-sama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. God bless you guys.